Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 17 Agustus tahun 45. Masya Allah. Ini kalau udah Agustusan, kita ingat dengan milad negeri kita tercinta. Tetap nggak lupa HP, hikmah, pantun. Pancasila ada 5 dasar. Dasar pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia negeri yang sangat besar. Anugerah dari Gusti Allah yang Maha Kuasa. Makanya kita ingat, khususnya kepada anak-anak milenial nih, memesan untuk kita semua, di mana Presiden pertama menyebutkan jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Kalau kita baca undang-undangnya, di situ tercantumkan belum berubah hingga saat ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, bagaimana kita menyikapi 17-an yang dimana anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, ikhwafillah rahimakumullah, khususnya kepada ananda-ananda tercinta, anak-anak milenial. Yang namanya Indonesia ini merdeka bukan hadiah dari bangsa Belanda. Indonesia merdeka bukan hadiah dari bangsa Jepang. Tapi luar biasa perjuangan para pahlawan kita. Ananda bisa bayangkan, ya Allah, dijajah oleh Belanda 350 tahun. 3,5 abad, para anakku tercinta. Luar biasa, 350 tahun bukan waktu yang sebentar. Kemudian dijajah lagi dengan Jepang, 3,5 tahun. Walaupun tidak selama kayak penjajahan Belanda, tapi dengan kerja paksa romusannya, sangat amat menyedihkan. Ya Allah ya Rabbi, nggak sedikit tetesan darah, bahkan nyawa untuk merdeka negara kesatuan Republik Indonesia. Saya ingin membacakan firman Allah. Ini bukan menggurui, kita sama-sama belajar. Di surat ke-8. Surat Al-Anfal. Juz ke-9. Tepatnya pada ayat ke-17. Ini berdasarkan dari ayat yang saya membacakan perihal tentang perjuangan perang Badar. Tapi kalau kita lihat di sini ayatnya, saya bacakan dulu bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wama ramaita id ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Jadi kalau dilihat ayat ke-17. Nah, Indonesia merdeka di tanggal 17. Kemudian di sini juz ke-8, surat Al-Anfal. Mohon maaf, surat Al-Anfal, surat ke-8. Berarti Agustus bulan ke-8. Nah, ini kan juz ke-9. Ya Allah ya Rabbi. Untuk membentuk angka 9 kan 4 tambah 5, 9. Ini kebetulan kesamaan aja. Ilmu kirata yang dikira-kira tapi nyata. Tapi lihat isi ayatnya. Wahai Nabi Muhammad, falam taqtuluhum. Bukan kamu sekalian yang mengalahkan mereka. Walakinnallaha qatalahum. Akan tetapi Allah lah yang membantu perjuangan kamu untuk mengalahkan mereka. Wama romaita. Bukan kamu yang melemparkan. Idh romaita, ketika kamu melemparkan senjata tersebut. Walakinnallaha roma. Akan tetapi bersama lemparan kamu itu, di situ ada pertolongan Allah. Waliyubliyal mu'minina. Allah ingin memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman dari perjuangannya. Balaan hasanah, dengan kemenangan balasan yang baik. Innallaha sami'un alim. Sungguh Gusti Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ikhwafillah rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat para pejuang-pejuang kita, di mana 3,5 abad oleh Belanda dijajah, 3,5 tahun oleh Jepang. Kalau secara logika, dengan bambu runcing, melawan meriam, merawan bedil, baru mau lempar ke tembak, udah mati.
Makanya dalam undang-undang betul-betul harus selalu kita ingat atas berkat rahmat Allah. Di sini pun demikian. Kalau kita pulangkan ke sejarah Islam di saat perang Badar, 318 pasukan muslim melawan 1.000 orang. Kalau secara logika nggak mungkin bisa menang. Makanya di ayat ini dijelaskan atas berkat pertolongan Allah. Begitupun kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi anak-anakku tercinta, kalau kita lihat dalam sejarah bagaimana para pejuang-pejuang kita untuk mendapatkan kemerdekaan ini. Peristiwa arek-arek Surabaya, ya Allah ya Rabbi, Jenderal Sudirman yang dalam kondisi sakit, ya, digotong dengan tandu, dengan gegap gempita menyuarakan takbir Allahu Akbar. Dari ayat ini Allah berikan kemenangan. Tapi lihat ujungnya, innallaha sami'un alim. Sungguh Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Yuk, kita yang sebagai kepala rumah tangga. Yuk, wahai para pejabat-pejabatnya. Yuk, wahai anak-anak milenial yang masih berjuang dengan mencari ilmunya. Mengisi kemerdekaan kita zaman sekarang. Dengan tidak lagi mengangkat senjata. Tapi kemerdekaan kita mensyukurinya. Yang pelajar makin sungguh-sungguh belajarnya. Ingat nak, ke depan langkah kamu masih panjang. Dan tidak ada yang bisa menghantarkan kepada kesuksesan kecuali dengan ilmu. Tolong jangan terprovokasi dengan hal yang sifatnya mirasantika, judi online, juga termasuk pergaulan bebas. Aku mau naik onta, tapi harus baca bismillah. Aku nggak mau dulu bicara cinta sebelum selesai sekolah. Untuk yang para pejabatnya, amanah yang Allah titipkan kepada Anda luar biasa. Di saat Anda zolim, mengisi kemerdekaan dengan cara khianat, maka pertanggungjawabnya dunia sampai akhirat. Wahai kepada para suami istri, kita isi kemerdekaan ini dengan betul-betul wujud syukur kepada Allah, mendoakan kepada para pahlawan-pahlawan kita, dan mengisi untuk lebih baik kepada masa depan yang berkualitas ilmiah dan berakhlakul karimah. Bahasa pantun saya, ke Bekasi naik kendaraan. Rada lambat karena banyak orang Madinah. Kita isi kemerdekaan dengan menjadi pejabat-pejabat yang amanah. Ke Bekasi naik kendaraan bersama tetamu dari Cimanggu. Kita isi kemerdekaan dengan menuntut ilmu secara sungguh-sungguh. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.